Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Sore hari ini Liberty berada di dalam Carikan atau dalam Daryo Nagaran Sinuwun Pakubono ke-8 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Untuk sore hari ini Liberty akan bertemu dengan beliau Kanjeng Purbodiningrat, salah satu cicit dari beliau Sinuwun Pakubono ke-8 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk menyoal masalah majunya Mas Gibran menjadi cawapres. Kebetulan beliau ini Kanjeng Pangeran Purbodiningrat ini yang akrab disapa dengan Kanjeng Kus ini dahulunya merupakan Ketua DPD Golkar Surakarta. Assalamualaikum Kanjeng. Waalaikumsalam, Mas. Kanjeng, kalau dulu tuh Kanjeng menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Surakarta. Iya, betul. Lah, kebetulan untuk tahun 2024 ini Iya. Mas Gibran didukung oleh Golkar Ya. untuk maju menjadi cawapres. Ya. Bagaimana komentar Kanjeng? Ya, yang pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena Golkar mendukung Gibran. Karena yang pertama Gibran putra Solo, putra Surakarta. Ketiga anak muda. Anak muda sekarang perlu sebagai generasi penerus. Karena kalau bicara tentang di politik itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara tua dan muda. Karena masuk di partai ini berbeda-beda. Ya, contohnya saya masuk Golkar tahun umur 31. Anak saya umur 17. Jadi tidak ada generasi muda dan tua. Adanya adalah generasi penerus. Nah, kemudian kenapa Mas Gibran ini diminta didukung untuk menjadi wakil presiden? Ya, itu karena perembukan tokoh-tokoh politik di pusat, karena tidak hanya Golkar saja yang mendukung. Yang mendukung adalah Gerindra, Golkar, PAN, kemudian tambah Demokrat, kemudian PBB, kemudian Gelora. Jadi artinya bahwa kalau melihat jumlahnya partai tadi ini sudah meliputi sekitar 42%. Jadi berarti menurut hitungan itu pasti akan bisa memenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, presidennya adalah Prabowo. Prabowo ini ada berpengalaman 3 kali jadi mencalonkan nggak jadi, 2 kali jadi presiden nggak jadi, 1 kali jadi wakil presiden nggak jadi. Dan beliau tidak pernah berhenti untuk berjuang. Beliau adalah seorang prajurit dan eyangnya adalah seorang pejuang. Zaman waktu itu Pak Margono, tokoh keuangan, pendiri BNI. Kemudian bapaknya Pak Sumitro adalah tokoh keuangan juga zamannya Pak Harto. Jadi sudah tepat kalau saya menganggap bahwa insya Allah kemenangan ada di pihak Prabowo dengan Gibran. Jadi banyak orang yang saya kemana-mana ngomong di grassroots muda itu ngomong dan mengacungi jempol dan akan mendukung Gibran. Walaupun orang tadi bukan dari partai pendukungnya Gibran. Kanjeng menang. Tadi Kanjeng sempat ngendikan gitu, menang ya. Artinya padahal selama ini pengalaman Mas Gibran dalam pemerintahan khususnya wali kota Solo, padahal dia baru sekitar 2 sampai 2,5 tahun. Mampukah dia kalau nanti itu menang dan menjadi wapres? Ya, begini ya. Dalam struktur pemerintahan itu yang penting garisnya. Garisnya atau programnya yang sama-sama digodok. Itu tidak hanya Gibran, itu adalah presiden dan Gibran tentunya dan sebuah tim. Keinginannya
Prabowo adalah meneruskan pola kepemimpinannya Joko Widodo. Dan untuk itu sudah sangat tepat karena Prabowo sendiri tidak mungkin akan bisa, faktor umur tidak mungkin bisa 2 kali jadi presiden. Jadi dia pasti all out untuk kepentingan negara dan bangsa. Dan saya rasa dia akan mendidik khususnya Gibran dan tokoh-tokoh muda. Saya lihat hanya beliau dan partai-partai yang sekarang ini, kelompok itulah yang menonjolkan kepemimpinannya pemuda. Kanjeng, padahal di sana lawannya Mas Gibran juga nggak enteng, Ya. Artinya ada kekuatan banteng yang begitu besar. Lah, menurut Kanjeng Gus bagaimana ini banteng yang begitu besar itu? Begini Mas, kalau dalam politik itu dunia berputar, cokro manggilingan Mas, untuk Indonesia. Dulu kayak apa Mas? Namanya PKI besar jika tumbang. Ya, saya beri contoh aja di sini dulu terkenalnya kandangnya keraton dari 1 tahun 745 sampai 1945. Itu revolusi habis. Kemudian di sini ada terkenal namanya kandangnya Republikan. Kandangnya Republikan. Kemudian kandangnya PKI. Kemudian ganti kandangnya Golkar, kandangnya PDIP. Artinya bahwa rakyat itu bukan bodoh loh Mas. Dia bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik dan tidak. Ini pendapat saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik sejak masih muda. Saya ini umur saya sekarang 80. Saya kelas 3 SR. Itu saya berkecimpung di KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian saya masuk di Gerakan Pemuda Marhenis sampai tahun 71. Setelah 71 saya masuk di Golkar dan sampai sekarang. Jadi saya bisa melihat mana yang betul-betul untuk negara bangsa, mana yang tidak. Begini Kanjeng kan di sini udah puluhan tahun pengalaman sekali di dunia politik, khususnya Golkar Kanjeng. Ya. Lah, adakah Kanjeng pesan khusus tersendiri terhadap majunya Mas Gibran untuk menjadi Wapres ini Kanjeng? Ya, yang jelas bahwa Gibran ini saya lihat bisa mengikuti polanya Pak Prabowo, saya lihat. Yang kedua, Gibran juga kebetulan adalah putranya Pak Joko Widodo. Pak Jokowi ini kan adalah seorang pengusaha awalnya, kemudian berkecimpung dalam dunia politik menjadi wali kota 2 periode, kemudian menjadi gubernur setengah periode, kemudian jadi presiden. Artinya apa? Beliau ini sudah memadukan antara kejuangan beliau dan pengalaman beliau di dalam mengelola usaha. Jadi saya rasa Gibran akan mampu dan bisa. Saran Kanjeng apa Kanjeng? Saran Kanjeng terhadap majunya Mas Gibran ini? Ini sudah bagus dan gayanya sudah bagus, merangkul semua potensi. Ya, merangkul semua potensi. Hanya saja beliau tetap harus bisa memposisikan dirinya sebagai anak muda yang sebagai penerus bangsa. Jadi sekali lagi, kalau kita mempermasalahkan muda dan tua itu nggak ada habisnya. Mungkin berkali-kali banyak tokoh sudah mengatakan bahwa Perdana Menteri Sahir aja jadi Perdana Menteri umur berapa? Kemudian Bung Karno umur berapa? Semuanya umur. Jadi zamannya itu begitu Mas. Zaman begitu. Dan ini juga situasinya Gibran ini kebetulan
juga dalam pergantian ini beliau bisa masuk dalam arus itu karena beliau sudah mempersiapkan diri. Apakah bisa tidak ngerti, tapi ternyata itu bisa. Mungkin ada semacam saran yang lebih khusus terhadap, karena kan Mas Gibran beberapa kali waktu sebelum jadi wali kota sering main ke rumah Daryo Negaran ini. Iya. Lah mungkin Kanjeng Gus selaku orang tua yang kenal sekali dengan Mas Gibran, ada pesan khusus terhadap majunya Mas Gibran menjadi wapres ini. Ya, saya memang belum sempat ketemu. Kemarin ketemu di acara makan-makan, dia ada tamu makan di rumah makan Gudeg Ayem, dan saya mengatakan saya ingin ketemu, dan beliau mengatakan ya udah Mas, bagus, nanti biar ajudan yang mengatur. Tapi saya duduk sama ajudan, saya belum bisa ketemu. Disitulah nanti akan saya bicarakan secara pribadi yang saya itu, karena pun juga ini Mas, ini saya jangan sampai dianggapnya adalah orang yang paling benar, paling hebat, karena saya yakin bahwa sekelilingnya Mas Gibran juga banyak, tetapi nanti saya bagian kecil lah yang bisa akan memberikan masukan sehingga langkah-langkahnya beliau nanti akan aman dan berhasil. Ya, kemudian saya sendiri Mas, saya sama Pak Prabowo ini pernah jadi tim suksesnya pada waktu saya jadi wakil ketua DPD Golkar Jawa Tengah. Waktu itu pencalonannya Pak Prabowo dengan saya lupa. Saya jadi sukses tim sukses di Solo ini. Jadi saya mengenal betul bagaimana Pak Prabowo, cuman saya tidak mendekat karena beliau di Gerindra, saya di Golkar. Gitu Mas. Terima kasih Kanjeng. Demikian wawancara Liberty dengan Kanjeng Pangeran Purbodiningrat yang kebetulan beliau ini akrab sekali dengan Mas Gibran Raka Buming Raka dari sebelum menjadi wali kota hingga menjadi wali kota Surakarta dan nantinya Capres Indonesia. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.